Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Reza Fadli dengan NIM 151320039 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran tentang rangkaian dasar osilator dan generator pulsa dan generator persegi. Apa sih rangkaian dasar osilator? Secara umum dikatakan sebuah osilator adalah sebuah alat yang menghasilkan suatu sinyal berbentuk sinus dengan frekuensi dan amplitudo tertentu. Sedangkan sebuah generator sinyal memiliki kapasitas tambahan yaitu modulasi amplitudo sinyal keluaran dan rangkuman penyetalan yang lebar. Osilator frekuensi tinggi yang mencakup rangkuman frekuensi dari 100 kHz sampai dengan 500 MHz atau lebih umumnya didasarkan pada variasi dari rangkaian tangki LC terkenal. Osilator dengan rangkaian tangki LC. Osilator rangkaian tangki LC dapat bekerja pada frekuensi yang sangat tinggi sampai beberapa ratus MHz. Tabung-tabung yang dirancang secara khusus seperti klystron dan megatron memperbesar rangkuman frekuensi dalam daerah gigahertz. Osilator Armstrong pada gambar 11 strip 1 merupakan salah satu rangkaian osilator RF yang terdahulu. Bila mula-mula tegangan supply VCC sampai bekerja atau on, transistor menginduksi dan arus kolektor mengalirkan. Karena kumparan L2 menggandeng secara induktif terhadap kumparan L1, penambahan arus mengindusir suatu tegangan pada L1 dalam arah sedemikian sehingga basis transistor dikemudikan positif, yaitu puncak kumparan memiliki polaritas positif. Osilator Hartley pada gambar 11 strip 2 menggunakan suatu kumparan beserta satu titik pencabangan atau tap yang sesuai dengan titik tanah AC yang biasa dari rangkaian Armstrong. Sinyal keluaran tersedia melalui rangkaian gandengan RC sebagai pengganti gandengan induktif seperti hanya pada osilator Armstrong. Osilator Colpitts pada gambar 11 strip 3 merupakan variasi lain dari rangkaian dasar Armstrong. Di sini rangkaian Reinhold terdiri dari sebuah induktor L1 dan dua kapasitor seri C1 dan C2. Semakin kecil C1, maka umpan balik semakin besar. Sinyal keluaran tersedia melalui sebuah gulungan tambahan pada kumparan rangkaian tangki. Osilator jembatan Wien. Osilator jembatan Wien adalah salah satu dari rangkaian standar yang digunakan untuk pembangkit sinyal-sinyal gelombang sinus dalam rangkuman frekuensi audio. Pada dasarnya, dia adalah penguat umpan balik dengan sebuah jembatan Wien sebagai jaringan umpan balik antara terminal keluaran dan terminal masukan penguat seperti ditunjukkan pada gambar 11 strip 4 dan 11 strip 5. Osilator penggeser fasa. Gambar 11 strip 8 menunjukkan sebuah osilator RC penggeser fasa yang mampu membangkitkan tegangan keluaran berbentuk sinus pada frekuensi sampai beberapa ratus kHz. Pada frekuensi osilasi ini, faktor umpan balik beta sama dengan -1/29. Agar memenuhi persyaratan osilasi, yaitu bahwa perkalian beta A tidak akan lebih kecil dari 1, diperlukan nilai A paling sedikit sebesar 29. Dengan demikian, transistor yang dipilih sebagai penguat di dalam rangkaian ini harus mampu menghasilkan penguatan sebesar tersebut. Karakteristik kerja. Dalam memilih sebuah osilator, guna melakukan suatu fungsi tertentu di dalam sebuah pengukuran, sebaiknya pemakaian memperhatikan karakteristik kerja instrumen, yang diantaranya yaitu rangkuman frekuensi, daya keluaran dan tegangan keluaran yang tersedia, impedansi keluaran, resolusi cakra dan ketelitian, stabilitas frekuensi, stabilitas amplitudo, dan yang terakhir yaitu distorsi. Selanjutnya materi generator pulsa dan generator persegi. Pembebanan utama antara sebuah generator pulsa dan generator gelombang persegi adalah menyangkut lamanya pembebanan. Lamanya pembebanan didefinisikan sebagai perbandingan nilai rata-rata dari pulsa selama satu periode terhadap nilai puncak pulsa tersebut.
Karena nilai rata-rata dan nilai puncak berhubungan secara terbalik dengan lamanya waktu, lamanya pembebanan dapat didefinisikan dalam lebar pulsa. Dan periode atau waktu pengulangan pulsa yaitu lamanya pembebanan sama dengan lebar pulsa per periode. Karakteristik pulsa dan istilah-istilah yang digunakan. Waktu yang dibutuhkan oleh pulsa agar bertambah dari 10% menjadi 90% dari amplitudo normalnya disebut naik waktu. Dengan cara sama, waktu yang diperlukan oleh pulsa agar turun dari 90 sampai 10% dari amplitudo maksimalnya disebut waktu jatuh. Umumnya, waktu naik dan waktu jatuh pulsa akan lebih cepat dari rangkaian atau komponen yang diuji. Multivibrator stabil. Multivibrator stabil adalah rangkaian yang secara otomatis beralih di antara dua keadaan atau kondisi secara terus-menerus tanpa adanya pulsa eksternal sebagai pemicu untuk pengoperasiannya. Multivibrator tidak stabil atau free running digunakan secara luas untuk pembangkitan pulsa-pulsa. Dia dapat dibuat agar menghasilkan gelombang-gelombang persegi ataupun pulsa bergantung pada pemilihan komponen-komponen rangkaian. Osilator blok. Osilator blok adalah sebuah rangkaian yang kegunaannya sangat praktis dan dapat digunakan untuk membangkitkan suatu pulsa tunggal atau operasi dengan suatu keadaan stabil dan sederetan pulsa atau operasi tidak stabil. Dalam salah satu konfigurasi tersebut, osilator blok berisi sebuah penguatan yang keluarannya digandengkan kembali terhadap masukannya melalui sebuah transformator pulsa. Sebuah rangkaian khas osilator blok ditunjukkan pada gambar di samping. Generator gelombang persegi dan pulsa untuk laboratorium. Diagram balok dari sebuah generator khas untuk pemakaian umum yang menghasilkan pulsa-pulsa negatif dengan frekuensi waktu. Pembebanan dan amplitudo yang berubah diberikan pada gambar 11-14. Rangkuman frekuensi dari instrumen ini tersedia dalam 7 langkah kelipatan 10 dari 1 Hz sampai 10 MHz dengan cakra yang terkalibrasi secara linear guna pengaturan kontinu pada semua rangkuman. Lamanya pembebanan dapat berubah dari 25% sampai 75%. Instrumen ini dapat dioperasikan sebagai sebuah generator yang berjalan kontinu atau free running atau dapat disinkronkan terhadap sinyal-sinyal luar. Cukup sekian materi penjelasan yang saya berikan. Bagaimana rangkaian dasar osilator, generator pulsa, dan generator persegi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.